Wa ma kana minal kafirin. Nah, dulu Allah Ta'ala itu menyuruh para iblis untuk apa? Untuk awalnya Allah menyuruh malaikat. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Setelah itu Allah Ta'ala menyuruh para iblis. Maka di saat itulah iblis merasa, kok bisa kami yang disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam? Sedangkan kami ini lebih dulu ada daripada Adam. Dan mereka merasa kami ini tercipta dari api. Iblis ini tercipta dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Maka di saat itulah sifat sombong itu mulai terlihat dari dirinya para iblis. Iblis itu dulu adalah hamba Allah Ta'ala juga yang taat kepada Allah. Tetapi setelah adanya Nabi Adam, ketika mereka disuruh untuk menghormati Nabi Adam dengan sujud kepada Adam, maka Allah Ta'ala sebutkan di sini, illa iblis. Kecuali iblis. Mereka nggak mau. Kami nggak mau ya Allah. Kami ini orang terhormat. Kami ini makhluk terhormat. Kami lebih duluan ada. Kami tercipta dari api. Yang pantas itu menghormati kami adalah Adam. Bukan kami yang menghormati Adam. Maka di saat itulah Allah Ta'ala murka kepada para iblis dan dikeluarkan dari surga. Nah, tapi walaupun begitu, iblis itu tidak pernah putus asa. Karena mereka membuat perjanjian kepada Allah bahwa mereka berjanji, iblis inilah yang akan menggoda anak keturunan cucu Adam. Kita manusia-manusia ini, itu bentuk janji mereka kepada Allah bahwa kami akan senantiasa untuk menghasut, menggoda para manusia keturunan Adam untuk nanti supaya mereka-mereka itu kekal bersama kami di dalam neraka. Ya, makanya memang jihad yang paling besar itu adalah bukan pergi ke Palestina berperang dengan Israel, tidak. Tapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Karena itu kan dorongan daripada iblis, dari syaitan. Makanya selalu kita dengar ada ungkapan, manusia itu dia bisa lebih mulia daripada malaikat ketika kapan? Ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tapi manusia itu bisa lebih hina dari hewan, dari binatang, ketika dia selalu memperturuti hawa nafsunya. Nah, jadi penting untuk kita pelihara sifat tawaduk, rendah hati, supaya sifat sombong itu tidak terlalu menyebar. Supaya sifat sombong itu tidak terlalu, karena begini, ketika kita selalu melakukan kebaikan, itu kadangkala selalu terbesit niat-niat yang tidak baik. Semisal kamu bersedekah, ya, kamu berinfak, pasti ada aja bisikan-bisikan yang ingin merusak niat baik kita. Kamu lagi sholat misalkan, pasti ada aja bisikan-bisikan yang supaya bagaimana niat baikmu itu di awal itu rusak. Ya, dia sholat supaya terlihat soleh, ya. Dia bersedekah supaya terlihat orang-orang dermawan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ulama kami, guru-guru kami di Al-Azhar, itu beliau, Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya tentang perihal itu. Ya Syekh, ada satu pertanyaan. Kalau kita mau sedekah, kita mau infak, itu kadang-kadang saya terbesit dalam hati saya supaya orang melihat saya, melihat saya itu bersedekah, berinfak.
Nah, padahal niat awal saya bukan begitu, tapi ketika saya ingin memasukkan uangnya ke dalam kotak infak, terbesit dalam hati saya supaya terlihat oleh orang lain, supaya merasa lebih dari orang lain. Lalu saya batalkan perbuatan baik saya. Lalu saya batalkan, kata dia. Saya nggak jadi masukin, daripada saya sombong, daripada saya apa namanya, daripada saya mendahulukan niat buruk saya nggak jadi memasukkan uang. Saya bagaimana? Apakah itu salah? Apakah semestinya yang saya lakukan? Maka Syekh Ali Jum'ah, Maulana Syekh Ali Jum'ah itu menjelaskan bahwa kalau kamu sudah punya niat baik dari awal, biarkan saja itu lewat. Biarkan saja niat buruk itu lewat, biarkan itu. Jangan sampai gara-gara niat buruk tadi, gara-gara hanya terbesit lewat sebentar doang, kamu nggak jadi beramal kebaikan. Biarkan aja dia lewat dengan sendirinya. Lewat dengan sendirinya akan berlalu, kata beliau. Jadi jangan sampai apa namanya, niat yang hanya hinggap sebentar, ya, niat-niat buruk yang hanya hinggap sebentar di hati kamu itu membatalkan kamu melakukan kebaikan. Jadi jangan. Jadi tetap kerjakan kebaikan itu walaupun ada terbesit niat yang tak baik. Karena itu akan berlalu dengan sendirinya. Nah, di penting kita mengetahui konsep-konsep semacam ini supaya apa? Supaya kita lebih jeli memahami keadaan. Jadi jangan sampai kita apa namanya? Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan karena hanya apa namanya? Terbesit niat yang tak baik. Padahal niat awalnya kita ikhlas. Karena memang disitulah kita dicoba, diuji. Karena itu bagian daripada godaannya syaitan, godaannya iblis. Gimana supaya perbuatan-perbuatan baik kita itu bercampur dengan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kita harus jeli dengan apa namanya, keadaan itu. Nah, jadi iblis itu sombong. Iblis itu sombong kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Adam, dengan menyatakan tidak mau sujud, tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam. Maka kalau ada manusia yang sombong berarti dia iblis. Kalau ada yang sombong berarti dia iblis gitu. Nah, namun perlu juga kita harus memahami konsep tawadu ini. Jadi tawadu itu kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengaplikasikannya dengan baik dalam diri kita. Kadangkala kita berhadapan dengan anak kecil, kadangkala kita berhadapan dengan orang tua, orang dewasa, kadangkala kita berhadapan dengan, mohon maaf, orang bodoh, bahkan berhadapan dengan orang kafir, orang non-muslim yang di luar Islam. Maka bagaimana sikap kita? Apakah kita penting tawaduk di hadapan mereka? Nah, maka ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali, beliau, siapa yang tidak kenal ya, Imam Al-Ghazali itu punya karangan kitab yang sangat populer, yang sangat populer sekali di kalangannya para santri yang mondok di Indonesia, bahkan di seluruh dunia lah, di seluruh penjuru yang notabene di situ apa namanya, beragama Islam, itu pasti mengetahui, pasti mengenal Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi saya dulu juga belajar Ihya Ulumuddin, bahkan sampai sekarang itu di sini ada pengajiannya bersama Syekh Muhana. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab akhlak uh, yang menjelaskan begitu panjang lebar sekali tentang bagaimana kita bertasawuf, mensucikan diri kita dengan adab, dengan akhlak, dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah menjelaskan, ketika kita di hadapan anak kecil, ya, ketika kita di hadapan anak kecil, maka bagaimana? Bagaimana sikap kita, sikap tawaduk kita? Sikap tawaduk kita adalah dengan menyayangi mereka.
Sikap tawadhu kita adalah dengan menyayangi yang lebih kecil dari kita. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, mereka itu tidak ditaklif, mereka tidak dibebani hukum syariat. Sehingga ketika mereka pun tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan amal soleh, maka mereka tidak berdosa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita memarahi anak kecil. Nah, jadi kita harus menjadi pribadi yang penyayang. Penyayang terhadap anak kecil. Nah, yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka sikap kita seperti apa? Sikap kita adalah, sikap tawaduk kita ini adalah dengan menghormati mereka. Karena kenapa? Karena tidak kita pungkiri, mereka lebih dulu beribadah kepada Allah. Mereka lebih dulu mengerjakan sholat daripada kita. Mereka yang lebih dulu beribadah kepada Allah. Maka dengan alasan itu, kita mesti sebagai yang lebih muda untuk menghormati mereka. Menghargai mereka. Nah, karena banyak kan sekarang kita lihat, mohon maaf ya, kayak saya agak ada pilek sedikit gitu ya, agak-agak flu sedikit, jadi mohon maaf. Karena kita lihat sekarang itu banyak anak muda, muda-mudi yang kita lihat perlakuannya terhadap orang tua yang tidak pantas. Dari kacamata kita kurang pantas. Ya, baik itu perbuatannya, perilakunya, cakapnya, lisannya. Bahkan dijelaskan oleh guru-guru kita. Bahkan sekalipun terhadap kedua orang tua kita. Kita kan terkadang karena merasa orang tua ya, orang tua kita, ibu kita, ayah kita merasa kayak biasa-biasa aja gitu. Harusnya orang tua kita inilah yang mesti betul-betul kita hargai, kita hormati. Saking dalamnya sifat tawadu, rendah hati, rendah diri, beradab di hadapan orang tua. Ketika orang tua kita berbicara saja, ya, itu kita mesti mendekatkan telinga. Gitu. Kita mendekatkan telinga supaya apa? Supaya orang tua kita itu tidak mengeluarkan suara yang keras ketika berbicara kepada kita. Sesimpel itu. Dan orang banyak yang menyepelekannya seperti itu. Nah, jadi sangat penting juga kalau kita di hadapan orang tua, kita harus betul-betul menjaga yang namanya sifat rendah hati kita, adab kita. Karena mau setinggi apapun seorang anak, dia punya gelar, tetaplah anak itu di mata orang tuanya tetap statusnya jadi anak. Tetaplah dia seperti anak kecil yang dulu lahir hanya kakinya tidak sampai, hanya setengah jengkal. Ya, setengah jengkal. Nggak sampai satu jengkal, setengah. Nah, jadi selama kita di mata orang tua, di hadapan orang tua, kita nggak pernah menjadi orang dewasa. Makanya jangan bilang malu. Jangan bilang malu ketika orang tua cium pipi kita, ya, peluk kita. Jangan malu. Karena dia menganggap kita itu tetap anaknya seperti dulu ketika baru dilahirkan. Terus sekarang banyak orang yang udah dewasa, yang udah besar, malu gitu ya, malu. Ya, janganlah, Mak. Orang rame. Orang rame masa saya dipeluk, masa saya dicium. Saya kan sudah besar. Jangan. Jangan begitu. Itu menyakiti hatinya. Itu menyakiti hati orang tua. Jadi harusnya, mau kita sedewasa apapun ya, mau kita sebesar apapun, kalau dari kacamata saya, tetaplah kamu seperti anak kecil di hadapan orang tua. Orang tua itu lebih senang seperti itu. Kita yang dulunya kalau anak kecil suka suka deket orang tua, nempel terus sama orang tua, ya merengek sama orang tua gitu ya. Enggak apa-apa, karena itu bentuk dari menandakan kita tetap sebagai anaknya. Gitu. Walaupun nanti kamu sudah menikah, kamu sudah punya pasangan, tetap kamu itu anak kecil yang dilahirkan oleh orang tua, kakinya hanya ukuran setengah jengkal. Di itu.
sifat tawadu kita di hadapan orang tua yang lebih tua daripada kita. Nah, kalau kita di hadapan orang yang bodoh, mohon maaf, orang yang bodoh, bagaimana sikap tawadu kita? Yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika kita di hadapan orang yang tidak mengetahui, ataupun orang yang bodoh, maka tetap kita harus tawadu. Kenapa? Karena orang bodoh itu dia adalah orang yang tidak mengetahui. Nah, dia tidak mengetahui. Orang yang bodoh, ya orang yang tidak tahu, dia tidak tahu konsep tawadu dalam hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana mengaplikasikan tawadu dalam dirinya. Sehingga jangan terlalu kita mudah menjudge mereka, menuduh mereka ini orang-orang yang lebih rendah daripada kita gitu. Karena kembali lagi, konsep tawadu itu kita harus merasa rendah daripada yang lain. Kita harus merasa rendah. Walaupun nyatanya jelas-jelas kita ini mampu ya. Kita ini mampu dalam segala hal apapun, dalam bidang apapun kita mampu. Tapi tetap kita harus merasa lebih rendah daripada orang lain. Kenapa? Karena dengan itulah hatimu akan terjaga. Hatimu akan senantiasa, saya ini kan orang bodoh ya, saya orang yang nggak tahu, saya lebih rendah. Nah, jadi kita senantiasa terjaga. Coba kalau kita selalu, siapa sih dia? Saya lebih oke, saya lebih keren, saya lebih pinter. Dia siapa sih gitu? Ya, itu yang bakal membuat kamu nanti terjerumus ke sifat sombong itu. Nah, jadi harus benar-benar kita jaga. Nah, begitu juga ketika kita di hadapan orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh ini mungkin kalau kita bahasakan lebih bagusnya karena agak kasar ya orang bodoh ya. Orang yang belum belajar lah ya, ataupun orang yang memang tidak punya kemampuan belajar gitu. Banyak kan orang-orang yang seperti itu ya. Karena mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya tidak mencicipi rasanya belajar gitu. Jadi mereka tidak tahu konsep tawadu dalam Islam. Sehingga kita yang sudah mengetahui konsep tawadu ini, kita harus tetap tawadu, rendah hati di hadapan mereka. Karena alasan apa? Karena alasannya mereka bukan orang yang tahu gitu. Mereka orang yang tahu. Ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita di hadapannya orang-orang yang berbeda agama dengan Islam? Nah, di sini nih sering kita salah ini. Sering kita salah. Karena kita tidak memungkiri, ya, karena Islam itu adalah agama yang paling benar. Ya, nggak ada lagi selain Islam. Karena kita Islam ini, kita penganut agama Islam, kita Muslim, kita bersyahadat, kita sholat dan lain sebagainya. Nggak mungkin dong kita ragu terhadap agama kita. Gitu. Iya, jangan ragu ya, karena agama yang paling benar itu hanyalah agama Islam. Nah, ini berlakunya di mana? Ini berlakunya di kalangan kita sesama Muslim. Gitu. Beda ceritanya kalau kita lagi berhadapan dengan non-Muslim. Makanya kan kalau ditanya agama apa yang paling benar, gitu. Agama apa yang paling benar? Tergantung orang yang kamu tanya. Kalau yang kamu tanya itu adalah orang Islam, pasti dia yang katakan agama saya yang paling benar. Agama Islamlah yang paling benar. Tapi kalau kamu tanya orang Buddha, agama apa yang paling benar? Pasti dia bilang agama saya yang paling benar. Gitu. Jadi tergantung orang-orangnya. Nah, makanya kita tidak meragukan hal itu ya. Jangan sampai kita ragu, ini Islam benar apa enggak sih? Ya jangan. Karena itu sudah benar. Sudah benar jelas agama Islam itu adalah agama yang benar-benar menyempurnakan diri kita ini. Nah, kita bersyukur kita terlahir dalam keadaan Islam dari lahir gitu ya. Nah, jadi bagaimana sikap tawadhu kita di hadapan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim? Walaupun seperti itu, kita tetap tawadhu. Kenapa? Karena kita ini tidak dibolehkan
untuk menuduh, menjudge seseorang. Karena orang yang baik saja di hari ini itu punya potensi menjadi orang buruk di kemudian hari. Orang yang buruk hari ini itu berpotensi menjadi orang baik di kemudian hari. Begitu juga orang kafir. Orang kafir yang hari ini itu punya potensi bisa masuk Islam besok. Bahkan lebih beriman daripada kita. Itu. Nah, jadi dengan alasan itulah kita tidak boleh meremehkan mereka. Kita tetap tawadu, kita tetap rendah hati di hadapan mereka. Nah, sehingga tidak ada opini-opini luar yang yang mengatakan Islam itu keras gitu ya. Karena terkadang itu adalah kesalahan kita. Karena kita tidak terlalu mempelajari bagaimana hidup rukun dengan yang berbeda agama ya. Padahal Nabi SAW juga hidup rukun dengan yang beda agama. Bukan malah membenci mereka, tidak. Tapi orang sekarang tidak sedikit ya. Kalau yang berbeda itu dia sangat anti sekali. Nah, kita yang tidak dibolehkan berhubungan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita hanya dalam permasalahan apa? Hanya dalam permasalahan i'tiqad, keyakinan. Kalau dalam masalah keyakinan kita tidak ada hubungan dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan. Tapi kalau dalam sisi lain, dalam bidang yang lain, misalkan dalam bisnis, perdagangan, kita bertetangga, hidup rukun, itu dibolehkan, disah-sahkan saja dalam Islam. Kita memberi kepada mereka, mereka memberi kepada kita, silahkan, tidak jadi permasalahan. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu anti dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Apalagi kita hidup di Indonesia itu hidup berbeda ya, hidup berbeda agama gitu. Karena damai itu lebih indah, damai itu lebih menyejukkan hati kita, lebih membuat kita tenang ketimbang kita mengusik orang lain dengan opini-opini kita yang sebenarnya tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Hanya sekedar mengedepankan rasa benci kita. Oh, itu siapa sih? Bukan Islam itu ahli neraka itu. Nggak usah gitu ya. Karena itu bisa menyulut amarah. Ya, bisa. Karena kan dulu itu saya sering lihat ya, banyak berita-berita viral itu Islam perang dengan orang-orang yang non-muslim gitu. Karena gara-gara itu saling ejek-mengejek gitu ya. Jadi nggak benar itu. Jadi harus hidup rukun, damai. Karena itu lebih indah. Nah, jadi kalau kita di hadapan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kita tetap tawadu. Kenapa? Karena mereka berpotensi bisa masuk Islam. Begitu juga kita. Kita tidak bisa memastikan kita tetap Islam terus ini. Nah, kadangkala dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita bisa mengeluarkan kamu dari Islam. Makanya harus tetap dijaga. Nah, harus tetap kita jaga perkataan kita, perbuatan kita. Makanya nggak boleh kita sembarangan berbicara. Apalagi kalau kita berbicara agama. Sampai-sampai kita merendahkan agama. Yang ditakutkan apa? Dengan ucapan kita itu, dengan perbuatan kita itu mengeluarkan kita dari Islam. Ya. Ada orang yang meremehkan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran misalkan, menyobek-nyobek Al-Quran misalkan. Nah, itu bisa saja mengeluarkan dia dari Islam. Karena perbuatannya itu tidak menggambarkan dia itu sebagai seorang yang beragama Islam. Makanya kalau dulu pesan guru-guru kami itu tetap dijaga. Dijaga lisannya, dijaga perbuatannya. Supaya kita terhindar dari itu. Nah, makanya penting sekali kita memahami konsep tawadu di dalam Islam. Dan supaya kita juga lebih mudah
untuk mengaplikasikan sifat tawadu itu dalam keseharian kita. Kayak dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Kan Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mengatakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman. Dan adapun hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, ya, Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Itu orang-orang yang berjalan di bumi itu dengan haunan, dengan rendah hati. Haunan dengan rendah hati. Makanya apabila kalau mereka-mereka ini apa namanya? Orang-orang bodoh yang Allah jelaskan dalam ayat Al-Qur'an ini, itu apabila orang-orang bodoh menyapa mereka ataupun menyapa di sini itu maksudnya mereka itu apa namanya? Menghina ya. Jadi orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang Allah sayangi, itu mereka adalah orang-orang yang bersifat tawadu, rendah hati, ya. Itu menandakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit banyaknya yang sudah saya jelaskan ini bisa kita pahami, ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kayak dijelaskan juga di apa? Jadi Nabi SAW itu pernah menyebutkan dalam hadis beliau. Ini dicantumkan dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama kitabnya Kitab Lubabul Hadis. Apa kata Nabi? At-tawadu'u min akhlaqil anbiya. Tawadu itu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi. Wat takabburu min akhlaqil kuffari wal fara'inah. Jadi kalau sifat kufar, takabur, itu sifat-sifat sombong itu merupakan apa? Min akhlakil kufar. Itu adalah akhlaknya orang-orang kafir. Jadi kalau kita merasa sombong, ingatlah dalam hati kita, kalau aku sombong, berarti aku kayak orang kafir ya. Orang kafir kan kekal di neraka. Jadi kalau kita sudah seperti itu, harapannya apa? Harapannya kita takut gitu ya. Kita takut untuk bersifat sombong, meninggi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut, insya Allah, kita akan semakin memposisikan diri kita di posisi orang-orang yang merasa dirinya rendah. Karena Nabi SAW itu selalu menggambarkan dalam diri beliau itu adalah sifat-sifat tawadu. Jadi Nabi SAW itu selalu mengajarkan rasa tawadu kepada kita. Jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi berakhlak, bersikap, pasti kita melihat beliau itu selalu mengajarkan ketawaduan, rendah hati. Bayangkan, beliau itu statusnya adalah seorang Nabi, maksum dari dosa, tidak berdosa. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau meminta untuk para sahabat untuk membantu Nabi karena Nabi dalam keadaan sakit. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada para sahabat supaya Nabi itu dipapah, ya, dibantu untuk bertemu dengan orang-orang di luar, bertemu dengan para sahabat yang lain. Pada saat itu Nabi menyampaikan 3 hal. Yang pertama, apa kata Nabi? Yang pertama Nabi menjelaskan
Siapa yang pernah aku sakiti hatinya? Siapa yang pernah aku sakiti hatinya karena perbuatanku, karena ucapanku. Apa kata Nabi? Silahkan balas. Ini saya. Falyastaqid minhu. Silahkan balas, kata Nabi. Para sahabat dia. Nabi juga menyampaikan, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum aku kembalikan, ya, maka silahkanlah untuk saat ini minta kepada saya dan akan saya bayarkan. Jadi walaupun Nabi statusnya adalah seorang hamba yang benar-benar punya posisi tinggi, seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau Nabi SAW tuh memposisikan dirinya ini seperti tawadu, rendah hati. Nabi memposisikan dirinya itu seperti sama dengan kita, padahal tidak. Padahal tidak. Nabi maksum, ya, dan maksum dari dosa. Para nabi itu dijaga dari dosa, dijaga perbuatannya dari sifat-sifat yang buruk. Nah, makanya kalau kita bercermin kepada sifatnya Nabi SAW, kita bakal malu gitu. Kita bakal malu. Kita yang nggak punya jaminan masuk surga, kita yang nggak punya apa-apa, tapi kita kok merasa sombong ya? Kok kita merasa diri kita ini paling segalanya ya? Padahal kita nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Nabi. Kita nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Ya, nggak ada apa-apanya. Fatimahuz Zahra itu punya pakaian. Dalam satu cerita, beliau itu ketika para sahabat datang berkunjung ke rumahnya, Fatimah itu tidak mau keluar begitu saja. Ya. Beda dengan perempuan sekarang ya. Tapi bukan ingin menjelekkan kalian, tapi perbedaannya. Ada terjadi perbedaannya. Jadi Sayyidatuna Fatimahuz Zahra itu, karena statusnya dia sudah menikah dengan Ali, jadi ketika para sahabat datang ingin meminta pertolongan kepada Fatimahuz Zahra, itu para sahabat yang mengetok pintu, Fatimah tidak langsung keluar, tetapi dia menyapa dari dalam. Menyapa dari dalam, ada apa? Gitu ya, ada apa? Nah, karena saking menjaganya ya, karena apa ya namanya, kalau kita sudah punya pasangan itu kan sensitif ya, sensitif. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga hati pasangan kita kalau kita sudah menikah nantinya. Karena yang saya lihat sekarang itu banyak yang suka ngeprank, suka ngeprank pasangannya, ya. Jadinya apa? Bukan malah kayak lucu-lucuan, tapi malah dianggap serius oleh pasangannya. Jadi itu bisa membuat retak hubungan yang baik gitu. Jadi harus dijaga betul-betul. Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, setelah dia berbicara dengan para sahabat, maka beliau mengatakan, tunggu sebentar, saya akan keluar. Ketika dia keluar, terkejut para sahabat. Ketika Sayyidatuna Fatimahuz Zahra keluar dari rumahnya, terkejut. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu sedih, menangis. Kenapa? Karena Fatimahuz Zahra, Sayyidatuna Fatimah, adalah putri yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang sangat mirip sekali dengan Nabi. Bahkan perempuan pertama yang menyusul Nabi setelah Nabi wafat adalah Sayyidatuna Fatimah. Para sahabat menangis. Kenapa menangis? Karena mereka lihat pakaian yang dipakai oleh Sayyidatuna Fatimah itu tak pantas dipakai seorang Fatimahuz Zahra, anak yang sangat dicintai oleh Nabi. Tak pantas. Kenapa? Karena terdapat di pakaiannya itu 8 atau sampai 9 tambalan. Jadi kalau ada yang sobek itu ditambal pakai kain ya. Sehingga sangat banyak sekali tambalan di pakaiannya. Sehingga para sahabat itu menangis.
melihat itu. Karena tidak pantas seorang anaknya baginda Nabi memakai pakaian yang seperti itu. Maka pada saat itu mereka pergi ke kediamannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika para sahabat datang ke sana, itu Nabi tidak membukakan pintu. Kenapa? Karena Nabi sudah terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan lemas, dalam keadaan sakit. Maka mereka meminta bantuan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka Fatimah Zahra membukakan pintu rumah ayahnya, masuk ke dalam. Maka ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra masuk ke dalam kamar, ke kamar ayahanda, ke kamarnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang diri. Lalu Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, sebentar lagi, mungkin tak lama lagi, aku akan meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Seorang anak yang mendengar pesan singkat itu langsung menangis. Sayyidatuna Fatimah langsung menangis. Setelah itu Nabi membisikkan yang kedua kali ke telinga Sayyidatuna Fatimah. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, ketika nanti saya sudah wafat, kamulah perempuan pertama yang akan menyusulku setelah aku wafat nanti. Maka terbukti, ya, terbukti perkataan baginda Nabi. Kurang lebih 6 bulan setelah kejadian itu, nah, Fatimah Zahra wafat, meninggal dunia. Nah, jadi bertanya para sahabat, apa yang dibisikkan Nabi kepada telingamu? Maka Sayyidatuna Fatimah menjawab, Nabi, ayahku membisikkan ke telingaku bahwa tak lama lagi ayahku akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan akulah nanti perempuan pertama yang akan menyusul beliau. Dan itu terbukti. Maka coba kita rasakan, coba kita bayangkan bagaimana rasanya kesedihan bercampur dengan kegembiraan dalam satu waktu. Di satu sisi, Sayyidatuna Fatimah sedih dikarenakan apa? Ayahanda tercinta akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Siapa yang nggak sedih melihat ayahnya meninggal dunia? Orang-orang yang kita sayangi pulang terlebih dahulu sebelum kita memberikan apa-apa, sebelum kita membahagiakan mereka. Pasti seorang anak merasakan kesedihan. Ya, di satu sisi Sayyidatuna Fatimah gembira. Kenapa? Karena kalau sudah Nabi yang menyampaikan, tidak ada dusta, tidak ada bohong. Karena salah satu sifatnya para Nabi itu adalah siddiq, benar. Nah, mereka tidak pernah bohong. Nah, di satu sisi Sayyidatuna Fatimah merasakan kesenangan dikarenakan Sayyidatuna Fatimah adalah perempuan pertama yang akan menyusul ayahandanya ketika sudah wafat nanti. Dan alhamdulillah, saya juga kemarin itu di bulan Agustus saya pergi umroh, dan alhamdulillah saya kemarin itu langsung melihat dengan jelas dengan kedua mata saya, menyaksikan bagaimana kita melihat makamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke dalam makamnya baginda Nabi itu ada terpampang di atasnya itu babus salam. Ya. Nanti kalau teman-teman pergi umroh, amin, amin ya. Kalau teman-teman pergi umroh, nanti di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, teman-teman cari yang namanya babus salam. Di atasnya itu tertulis babus salam. Nah, nanti kalau masuk ke dalam, di situ nanti makamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya Raudhah, makamnya Nabi, Abu Bakar, Umar. Ya.
Nabi, Abu Bakar, Umar. Ada 3 makom di situ. Makomnya Nabi, makomnya Abu Bakar, dan makomnya Umar. Nah, di sininya Raudhah. Di sininya Raudhah. Jadi salah satu tempat mustajab itu di Raudhah. Jadi orang-orang Indonesia itu sangat antusias sekali, bahkan apa ya, saling himpit-himpitan gitu ya. Dorong-dorongan kalau masuk ke dalam Raudhah itu. Karena memang orang banyak sekali yang masuk ke sana. Nah, begitu juga makomnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Saya juga sudah berziarah ke sana, melihat langsung di sana di pemakaman Baqi yang ada di sebelah utaranya, di sebelah sampingnya Masjid Nabawi. Di situ ada pemakaman Baqi. Nah, di pemakaman Baqi itu banyak dikuburkan di sana, dimakamkan para sahabat seperti Utsman, ya. Khalifah Utsman juga di sana dimakamkan di sana. Sayyidatuna Fatimah Zahra juga dimakamkan di sana. Dan banyak makam sahabat-sahabat yang lain. Kalau di Makkah, itu kemarin saya ziarah ke pemakaman Ma'la. Ya, karena saya tinggal di Hujun. Di sana ada namanya daerah Hujun Utaibiyah, ya, bersampingan dengan pemakaman Ma'la. Di pemakaman Ma'la itu ada makamnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya, Sayyidah Khadijatul Kubra, yaitu istri pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu janda kaya yang memberikan seluruh kekayaannya kepada Nabi untuk dialokasikan untuk mengembangkan agama Islam, untuk dijadikan sebagai dakwah, gitu ya. Itu beliau. Makanya kalian kalau jadi wanita karir boleh, karena Sayyidatuna Khadijah itu juga wanita karir. Nah, tetapi tetap karir ini tidak terlepas dari konteks syariat agama, tidak tidak keluar dari syariat agama. Dia tahu kewajibannya. Dan begitu juga gambaran kepada para wanita. Kalau kalian menjadi wanita karir, wanita pebisnis, ya, dan lain sebagainya, silahkan. Tapi niatkan untuk tetap senantiasa terjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita bisa saja keluar dari konteks agama gitu. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah, di Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu kan eh, itu ada syair yang sangat digemari sekali oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, yang ternyata itu adalah salah satu amalan beliau. Kenapa beliau sampai-sampai diwafatkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi kemarin saya ketemu dengan kiai saya di kota Makkah itu, beliau bercerita, ya, saya sowan, cerita kepada saya, ternyata salah satu rahasianya almarhum Mbah Maimun Zubair itu dimakamkan di pemakaman Ma'la. Karena beliau kalau tidak salah di tahun 2019 itu mengerjakan haji dan wafat di Makkah. Ternyata ketika kita sekilas mundur ke belakang, almarhum Mbah Maimun Zubair itu sangat gemar sekali, bahkan sangat senang sekali dengan syair yang selalu melantunkan tentang Khadijah Al-Kubra itu. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal Kubra, wa Fatimata Zahra. Bikhadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Itu beliau sangat senang sekali, bahkan sampai meneteskan air mata bersedih. Sehingga rupanya itu rahasianya. Makanya Mbah Maimun Zubair ini ketika wafat dimakamkan di mana? Di dekat pemakaman Sayyidatuna Al-Khadijatul Kubra. Nah, kita juga bisa mencontoh itu. Kita senang, ya, kita senang dengan apa namanya, dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kita senang dengan Fatimah Zahra, kita senantiasa melantunkan syair-syair yang menggugah hati kita, yang membuat kita cinta kepada uh, pada Nabi, kepada para sahabat, begitu juga istri-istri Nabi. Silahkan. Kita terlepas dari orang yang mengatakan itu bid'ah.
nggak boleh bid'ah ini karena tidak diajarkan oleh Nabi. Saya tidak ada urusan dengan mereka karena bagi saya lebih memilih bahwa mencintai Nabi itu tak perlu dalil. Mencintai, ya, menghormati, menyayangi baginda Nabi, istri-istri Nabi, para sahabat. Bagi saya tak perlu dalil, ya. Tak perlu kita harus mana dalilnya, ya. Kan orang sekarang banyak menanyakan mana dalilnya. Tak penting. Ya, bagi saya solawat tetap bacakan solawat, tetap bacakan syair-syair yang menggugah hati kita, yang memuji-muji mereka. Ya, karena itu hal yang baik. Nah, hal yang baik. Nah, sehingga itu bisa berefek kepada kita dan membuat hati kita semakin lembut. Nah, ya itulah pemaparan singkat yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan semoga saya berdoa kepada kita semua. Semoga kita mewarisi sifat-sifat tawadhu ini dalam diri kita. Ya, kita mewariskannya kepada anak cucu kita, ya. Dan kita ajarkan kepada orang lain yang belum tahu tentang apa itu tawadhu. Karena kita sudah tahu, silahkan diajarkan. Silahkan diamalkan. Karena itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Sama sekali teman-teman, saya izin bacakan sedikit materi yang tadi beliau sampaikan ya teman-teman. Yang beliau sampaikan yaitu yang pertama adalah tawaddu. Tawaddu itu pengertiannya rendah hati, dan sikap tawaddu adalah bagian dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tadi juga beliau menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah tawaddu. Lalu yang kedua, sombong adalah induk dari dosa. Kalau kita memiliki sifat sombong, sifat-sifat tercela akan mudah datang. Lalu ada lagi sebuah kutipan, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu, dan dia juga tadi sempat sampaikan ada kata-kata manusia itu bisa jauh lebih baik atau lebih mulia daripada malaikat apabila ia menang dari hawa nafsunya, dan manusia bisa lebih rendah dari hewan apabila ia menuruti hawa nafsunya. Lalu yang terakhir, ada sebuah nasihat dari guru beliau di Al-Azhar, yaitu niat buruk yang hanya lewat sebentar jangan sampai merusak niat baik kita. Oke, baik, lanjut. Saya buka sesi tanya jawabnya. Untuk yang mau bertanya, barangkali belum paham nih apa yang telah beliau sampaikan, boleh bertanya melalui on mic, boleh terlebih dahulu bisa raise hand, dan yang mau di kolom chat, di kolom komentar juga boleh, nanti saya bacakan. Untuk Kak Beni, pertanyaan mau dibatasi atau tidak, Kak? Iya, sepertinya pertanyaan kita cukupkan 3 saja ya, karena berhubung di sini juga sudah sore. Jadi ya kalau teman-teman pengen lihat di sini tuh masih cerah ya. Masih cerah banget cuacanya. Dan ini bentar lagi tuh maghrib ya, bentar lagi maghrib. Jadi mungkin kita cukupkan 3 pertanyaan saja ya. Untuk waktu sama seperti di Mekah ya, Kak? Iya, eh, sama sih, tidak ada perbedaan dengan di Makkah. Iya, di sini Sama. sekarang jam 5.15. Oh, kita beda berarti. Oh, mbaknya di Makkah sekarang ya? Iya. Eh, iya, berarti kita beda 1 jam. Beda 1 jam. Karena di Loh, sini tuh enggak sama. di sini jam 4.15. Enggak, soalnya saya beberapa kali ada pemateri dari Mesir, ada yang bilang jamnya sama, ada yang bilang jamnya beda 1 jam. Oh gitu. Nggak tahu ya Mbak ya. Entah mungkin jam saya yang kurang akurat atau gimana wallah alam. Tapi sepengetahuan saya memang kalau Makkah itu lebih cepat 1 jam sih. Iya, Kak. Eh, eh, gitu. Oke, baik. Kita ambil pertanyaan yang sudah raise hand ya, Kak ya. Untuk Kak Kaila
Kak Keila Haryadi, boleh Kak silahkan pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam. kan kita tadi udah ngebahas gimana sih kita menjadi seseorang yang rendah diri nih, rendah hati. Tapi bagaimana kira-kira kalau kita nih punya teman yang justru sombong banget, tiap ketemu pasti ceritanya tuh selalu berpusat ke dia, pamer karir, pamer kekayaan mungkin. Nah, kira-kira gimana cara kita menghadapinya, dan apakah kita berdosa nih kalau misalkan kita memutuskan untuk gak berteman lagi sama dia karena sebel sama sifat sombongnya dia. Itu aja. Iya, Terima iya. kasih. Iya, iya. Oke. Sebenarnya pertama ya, yang penting untuk kita pahami itu sebenarnya kita harus memahami situasi dan kondisi. Kita harus memahami lingkungan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang nggak punya rumah, jangan cerita rumah. Kalau kita lagi sama temen yang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau ketemu dengan temen yang nggak punya HP boba, jangan cerita HP boba. Sengaja HP-nya dibalikinnya biar kelihatan bobanya 3 ya. Jangan. Jadi penting kita memahami keadaan gitu. Jadi kita harus memahami keadaan lawan berbicara kita itu seperti apa. Karena seperti yang ditanyakan mbaknya tadi itu bisa apa ya, membuat kita tersinggung ya. Membuat kita tersinggung. Walaupun sebenarnya yang nggak ada gunanya kita tersinggung ya. Buat apa juga kan. Tapi kan yang namanya manusia pasti kadang suka ke situ gitu. Wah, dia mentang-mentang punya, saya nggak punya, dia cerita ini, dia cerita itu gitu ya, karena mentang-mentang saya nggak ada, saya nggak punya gitu. Kadang kita suka begitu ya, namanya manusia gitu kan. Nah, itulah seharusnya yang penting kita pahami bahwa kita yang merasa punya ini, ketika lawan berbicara kita itu dia tidak punya, jangan kamu cerita apa yang kamu punya. Nah, supaya apa? Supaya tidak menyakiti hatinya, supaya tidak membuat dia tersinggung. Ya. Nah, ini pesan buat temennya nih yang tadi nih, sampein ke dia nih. Kalau nggak rekam sekalian. Nah, jadi jangan cerita apa yang ada. Yang ada jangan cerita. Kamu punya HP, jangan cerita HP sama temen yang nggak punya HP. Kamu punya uang, jangan cerita uang sama temen yang nggak punya uang. Kalau kamu punya anak, kamu jangan cerita anak di depan temen yang nggak punya anak. Itu bisa menyakiti hatinya. Nah, lalu bagaimana kita? Kita sebagai teman yang nggak punya ini ya, posisinya teman yang nggak punya ya. Ya, bagaimana memposisikan kita ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu? Maka satu yang diajarkan oleh para guru kita, jangan cemburu dengan nikmat orang lain. Jadi mau dia cerita apapun, itulah rezeki dia. Mau dia cerita kebanggaannya, mau dia cerita kekayaannya, dia punya ini, punya itu. Jangan cemburu. Jangan cemburu. Karena itulah memang rezeki dia yang sudah Allah takar, yang sudah Allah berikan kepada dia. Karena kamu juga punya rezeki. Nah, konsep rezeki itu kadangkala dia terlebih dahulu mendapatkan rezekinya. Kadangkala kalau kita harus usaha dulu. Kita harus kerja dulu, kita harus ini dulu, kita harus itu dulu baru dapat rezeki. Nah, dia enggak gitu. Dia lebih cepat duluan mendapatkan itu. Nah, jadi semua orang itu sudah Allah takar rezekinya masing-masing. Makanya kalau kita selalu berfokus ke rezeki orang lain ya, makanya di situ kita bakal lupa bersyukur sama Allah. Ya, kita merasa kok saya nggak ada ya, kok saya nggak punya ini, nggak punya itu. Istri temen setiap hari dibeliin emas ya, dibeliin ini, beliin itu. Lah suami saya, suami saya tidur terus gitu. Ya jangan. Jadi harus kita bisa menerima keadaan. Jadi kalau kita juga sebagai temen itu nggak usah terlalu baperan gitu, jangan terlalu baperan. Ya udah biarin aja bodo amat gitu ya. Nah, bodo amat mau dia cerita apa cerita itu ya terserah. Tetapi harusnya dia yang sebagai temen yang merasa dia punya,
Dia sebenarnya harus memahami dirinya, harus memahami keadaan. Wah, ini teman saya nih. Dia nggak punya duit, saya nggak usah cerita duit lah. Dia nggak punya HP, saya nggak usah cerita HP lah. Gitu. Jadi kan itu lebih enak. Gitu. Jadi pertemanan itu lebih enak, lebih membuat kita merasa apa namanya enjoy dalam berbicara. Gitu. Jadi kita punya keleluasaan satu sama lain untuk saling berbagi cerita, berbicara dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mbaknya jangan terlalu ini ya, sampai-sampai ingin memutuskan hubungan dia jangan. Karena itulah sebenarnya apa namanya yang bakal menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena memutuskan silaturahmi ya, walaupun dia jelas-jelas bukan orang yang baik misalkan, tapi kan kita sudah memahami tadi konsep yang tadi. Orang yang buruk hari ini tidak selamanya dia bakal jadi buruk. Ada kemungkinan besok dia bakal berubah. Nah, kalau kita memutus hubungan dengan orang yang sudah berubah, kita kan yang berdosa. Kita yang bakal berdosa. Jadi, mau bagaimanapun teman kita, tetap kita temani. Kalau dia mengajak kita kepada keburukan, ya jangan mau gitu. Jangan mau. Lihat teman yang punya keburukan, punya sifat yang buruk, kita nasihati. Seperti itu namanya konsep berteman seperti itu. Jadi nggak usah kita memutus hubungan dengan dia. Ya. Jadi boleh kita apa namanya memberikan masukan-masukan kepada dia supaya dia lebih baik ke depannya. Karena itu bagi saya itu bentuk daripada kedewasaan kita. Jadi kalau kita udah dewasa itu, kita punya sikap yang dewasa, kita tidak akan mudah menyakiti orang lain, ya, membuat orang lain tersinggung. Ya. Itu bukan kedewasaan namanya, tapi itu anak-anak lah ya, begitu. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Bagaimana Kak Keila? Apakah jawaban dari Kak Beni tadi dapat difahami atau mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Kak? Silakan. Alhamdulillah sudah dipahami. Terima kasih Ustaz. Iya Mbak, sama-sama. Baik, saya lanjut pertanyaan di kolom chat ya Kak ya. Yuk. Dari Kak Aloya Bahya, izin bertanya, kan kata kakaknya kalau pamer itu nggak boleh, tapi kalau niatnya karena bangga sama diri sendiri dan ingin mengapresiasikan diri atas pencapaian diri sendiri itu boleh, itu tidak boleh juga Kak. Coba diulang. Gimana tadi? Oke, baik. Pertanyaannya dari Kak Aloya Bahya, izin bertanya, kan kata kakaknya kalau pamer itu nggak boleh, tapi kalau niatnya karena bangga sama diri sendiri dan ingin mengapresiasi diri atas pencapaian diri sendiri, apakah itu tidak boleh juga? Oke. Tergantung ya, tergantung personal masing-masing. Kalau memang itu suatu capaian dalam hidupnya, dia ingin apa namanya membanggakan diri sendiri, saya rasa tidak menjadi suatu permasalahan. Ya. Tidak menjadi suatu permasalahan. Kalau kamu ingin membanggakan dirimu karena suatu capaian, misalkan apa namanya kita lulus sarjana misalkan, atau bisa menghatamkan Al-Quran misalkan. Jadi karena rasa bangga kita mengapresiasi diri sendiri, ya boleh. Itu tidak jadi permasalahan. Ya, jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ketika kamu mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, lalu diposting, disebarluaskan. Sebenarnya tergantung persepsi masing-masing ya. Kalau saya itu tidak terlalu mudah menyalahkan orang yang ketika dia punya pencapaian terus dia posting. Bagi saya dia itu bukan pamer gitu ya. Tapi itu mungkin bisa saja adalah bentuk cara dia untuk membangkitkan semangat teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, kalau niatnya seperti itu ya silahkan tidak masalah.
Toh sekarang juga saya seperti ini, ya. Ya, kenapa saya juga terjun ke media sosial, ya, mengisi kajian online? Itu karena saya juga punya niatan bagaimana caranya teman-teman kaum milenial itu bisa saya bangkitkan semangatnya untuk ngaji walaupun hanya sekedar online saja seperti itu. Nah, bisa saja saya saat ini tuh pamer, bisa saja saya saat ini itu untuk membanggakan diri saya. Nah, tapi kembali ke personal masing-masing. Kalau memang tujuan kita untuk apa namanya, kita menampakkan pencapaian kita supaya orang lain, teman-teman yang lain juga punya semangat, punya giroh semangat untuk bisa mencapai hal yang sama atau malah lebih baik pencapaian mereka dari kita, ya silahkan. Nah, jadi tergantung niat masing-masing ya. Tergantung niat masing-masing. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau niatnya benar, ya silahkan. Jadi saya sebenarnya kurang suka juga bagi apa namanya, yang dikit-dikit orang mengatakan, nih kamu pamer. Enggak. Kita kan nggak tahu niat dia seperti apa. Kalau niatnya untuk apa namanya, membangkitkan semangat orang lain supaya supaya menjadi orang yang baik juga kan, ya nggak apa-apa ya. Nah, itu salah satu hal tip dihasilkan oleh media sosial. Jadi media sosial kan sekarang cakupannya udah belahan dunia ya. Yang terjadi di Mesir bisa dilihat di Indonesia, yang terjadi di Indonesia bisa dilihat di Mesir. Nah, jadi dengan hal itu kita bisa apa namanya, bisa menilai gitu, bisa menilai diri kita. Kita pencapaiannya sudah apa aja nih. Jadi kalau kita lihat pencapaian orang lain kan kita punya rasa semangat juga ya. Punya rasa semangat untuk bisa bagian lebih baik dari mereka. Ataupun setidaknya kita bisa mencapai seperti pencapaian mereka. Jadi tidak ada salahnya. Jadi natijahnya, kesimpulannya tergantung niat personal masing-masing. Kalau emang niatnya baik, silahkan membanggakan diri sendiri karena satu pencapaian seperti kata mbaknya tadi. Tapi kalau niatnya buat pamer, biar orang apa namanya bilang dia apalah itulah segala macamnya, ya itu berujung kepada yang nggak baik, ya itu bisa menimbulkan dosa. Seperti jadi tergantung niatnya ya, tergantung personal masing-masing begitu. Wallahu a'lam. Allah, bagaimana Kak Aloy? Apakah penjelasan Kak Beni tadi dapat difahami atau mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Boleh Kak, silakan. Makan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, Ustadz, ada pertanyaan titipan. Oh iya, ini pertanyaan titipan ya. Iya, sebentar. Titipan siapa ya? Ada salah satu admin, beliau lagi sakit, jadi mungkin nggak bisa on mic. Pertanyaan titipannya lewat chat. Oh iya. Oke, saya bacakan ya Ustadz ya. Pertanyaannya, apakah membandingkan antara A dan B ataupun pencapaian si A dan B juga termasuk tidak bersyukur? Bagaimana cara kita menanggapi tindakan tersebut jika kita dibandingkan pencapaian ataupun rezeki kita dengan orang lain? Apalagi itu datangnya dari orang terdekat kita, misalnya keluarga ataupun sahabat terdekat. Membanding-bandingkan itu, ini secara umum ya, secara umum. Kalau kita membandingkan pencapaian kita, membandingkan kehidupan kita dengan pencapaian orang lain, dengan kehidupan orang lain. Kalau itu hasilnya membuat kamu semakin semangat untuk menjadi lebih baik, maka tidak mengapa. Misal kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang soleh, membandingkan diri kita dengan mereka-mereka yang rajin ibadahnya, yang rajin ngajinya. Kamu bandingkan dengan diri kamu, ya. Maka yang efeknya apa? Hasilnya apa? Wah, ternyata saya masih banyak malesnya ya. Saya harus giat lagi, saya harus rajin lagi gitu. Nah, itu sehingga dengan perbandingan itu bisa menimbulkan semangat untuk lebih baik ke depannya. Tapi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain, dengan kehidupan orang lain, membuat kamu malah terpuruk.
membuat kamu malah kayak nggak mau berjuang. Nah ini ada yang salah ini. Seperti teman saya. Seperti teman saya ada. Nah jadi, tapi alhamdulillah dia sudah berubah, dia udah semangat lagi gitu. Karena itu suatu hal yang wajar bagi kita, apalagi yang anak-anak akademisi, yang anak yang sedang kuliah gitu ya. Kita lihat teman pencapaiannya luar biasa, nilainya bagus, belajarnya rajin, kitanya malah males-malesan. Nah, itu harusnya perbandingan-perbandingan yang seperti itu. Ini secara umum ya, yang tadi jawabannya secara umum. Pokoknya kita lihat hasilnya. Kalau ketika kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, membuat kita semakin semangat berubah menjadi lebih baik, silahkan, nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain, ataupun apa namanya, dengan kehidupan orang lain, membuat kamu malah tidak bersyukur. Membuat kamu malah, ya kayak ini, Allah tuh nggak adil ya sama saya. Jangan sampai dia berkata seperti itu ya. Sampai tidak menerima takdir, tidak menerima keadaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa ya. Karena kan kata Allah itu kalau orang-orang yang nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid kan kata Allah gitu. Ingatlah azabku itu sangat pedih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku akan tambah kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu ingkar, kamu kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, ingatlah azabku itu sangatlah pedih. Jadi kita harus melihat ya, kita harus lihat bagaimana diri kita yang saat ini. Kalau kamu ingin membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain, maka bandingkanlah dengan hal-hal yang baik. Gimana dia belajarnya, gimana dia ibadahnya, gimana dia ngajinya. Nah, gimana dia cara berbaktinya, bandingkan dengan kita yang mungkin belum sampai ke tahap itu gitu, sehingga kita bisa merangkak berjalan menuju pencapaian mereka. Tapi jangan sampai kamu bandingkan diri kamu dengan yang hal-halnya yang sebenarnya itu tidak bisa membantu akhirat kamu misalkan. Ya. Jadi hanya membuat kamu itu semakin tidak bersyukur, maka itu sebaiknya tidak usah dilakukan. Karena itu berujung bisa membuat kita kufur nikmat, nggak bersyukur. Ujung-ujungnya kan dosa ya. Ujung-ujungnya kita berdosa. Jadi ya harus jelilah ya, harus bisa memahami keadaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Sebentar Ustadz. Ternyata ada pertanyaan tambahan lagi dari yang tadi nitip Ustadz. Oh masih ada lagi ya? Ada. Ya, terakhir ini. Tapi gimana kita? Tapi gimana? Masih berapa pertanyaan lagi? Enggak sih, maksudnya itu masih ngelanjutin pertanyaan yang barusan Ustadz jawab. Oh gitu. Oh ternyata bercabang ya pertanyaannya ya. Iya, satu lagi. Iya. Selanjutnya, tapi gimana kita menanggapi kalau kita dibandingkan jika hal itu membuat kita berkecil hati? Begitu Ustadz. Iya. Itu kan yang sudah saya jelaskan tadi ya, secara umumnya. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan kita malah kita ujung-ujungnya berkecil hati ya, ataupun kita nggak ada semangat hidup kayak teman saya. Ada teman saya begitu. Jadi dikit-dikit tuh nggak semangat hidup Ben katanya, nggak semangat hidup. Jadi itu bahayanya orang yang seperti itu akan timbul ke dalam pikirannya itu gimana caranya mengakhiri hidup. Ya, mau itu bunuh diri, mau loncat dari lantai atas. Nah, itu kan orang-orang yang terlalu banyak stresnya ya, stres berat gitu ya. Terlalu apa namanya? Dia merasa tidak bisa lagi menjalani hidup begitu. Jadi sampai-sampai kita berkecil hati itu jangan. Jadi itu nggak bagus. Jadi seperti yang makanya tadi saya jelaskan secara umum supaya bisa mencakup keseluruhan seperti itu. Nah, jadi ya begitu ya. Kalau kita membandingkan diri kita malah ujung-ujungnya kita berkecil hati. Ya. Kita nggak semangat hidup. Nggak usah lah kita ini membandingkan hidup kita. Jadi hidup itu dijalanin aja, dijalanin, dinikmatin prosesnya karena
Proses itulah yang mesti kita jalani sebagai hamba. Kalau kita nggak jalani itu, kalau kamu nggak siap menjalani proses, nah bagaimana? Bagaimana kita bisa hidup di atas muka bumi kalau kita tidak berani menjalani prosesnya? Jadi manusia itu kan pasti punya proses di mana dia menanjak, ya, di mana dia kadang turun. Jadi kita harus punya semangat ketika kita lagi nanjak. Ketika kita banyak diterpa masalah, kita harus punya semangat. Ya, ketika kita menurun karena sudah di atas, kita harus punya rem biar nggak jelek ke bawah gitu. Tuh, perbandingan hidup begitu. Jadi bisa dipahami ya yang bertanya ya. Allah. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Bahaya juga ya Ustadz ternyata efeknya. Bahaya karena saya lihat dengan mata saya, teman saya begitu, jadinya saya takut juga kan. Soalnya teman saya di samping saya, no. Sengaja saya kerasin biar dia dengar. Biar tertampar mungkin ya. Tapi sekarang dia udah baik kan. Saya Mohon doanya juga dari teman-teman semuanya biar dia lebih baik ke depannya. Amin amin. Saya juga pernah dengar ya Kak ya, sebuah kata-kata takdir terbaik yang kamu jalani dan hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki. Mungkin seperti itu yang kayak lebih bersyukur. Iya. Oke baik, karena sudah 3 pertanyaan, saya lanjut ke sesi selanjutnya Kak ya. Iya. Masya Allah, jazakallah khair Kak Beni atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Kak Beni sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk Kakak. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Dan barangkali mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, namun tidak tersampaikan, bisa teman-teman kirim pertanyaannya di grup ya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget, mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama Kak Beni. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat teman-teman lebih paham dengan materi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa dan penutup. Dan alangkah baiknya untuk Kak Beni memimpin doa. Tafadhol Kak. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan yang salah, hilaf serta dosa datangnya dari diri saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Ade Sulha beserta para panitia mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin untuk Kak Beni bisa keluar terlebih dahulu, Kak. Ya, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya, dan saya juga mohon maaf apabila ada sila dan salah dan salah kata, mohon dimaafkan. Ya, semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk bertemu kembali, dan saya juga berharap kepada teman-teman semuanya untuk doakan saya supaya saya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas saya, dan semoga secepatnya saya bisa menyelesaikan studi biar bisa pulang ke Indonesia. Karena sudah rindu tanah air lah, insya Allah. Gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas ilmunya, Ustaz. Ya, terima kasih semuanya teman-teman.